Iya teh Pak Acepnya, Pak Acep. Pak Acep, Bu Eli, Pak Aceng, Bu Ima, Damang, Bu Ima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Eli ya. Ibu Adil. Kumaha Bu Eli, Damang, Bu Eli. Alhamdulillah Pak, masih belum Alhamdulillah, ya. LMS Pak. Iya, siap-siap. Pak Acep, Assalamualaikum. Pak Acep, Pak Makmun, Waalaikumsalam, Pak Makmun. Kumaha beres tugasna nu kamari Bapak Ibu? Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Nah, Iya. Iya, gitu ya. Dia main bola di luar. Ya, ya, siap. Bapak Ibu, kami ninggal nu tos sebet aya 10 tos setengahna. Dikawitan wae Bapak Ibu ya. Di sini sudah jam 13.08 di ini laptop saya. Bu Ai gimana Bu Ai? Mulai saja Bu Ai. Ya, mangga Bapak dimulai saja sambil berjalan. Ya, siap. Mohon atur nuhun Bu Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya hormati rekan pelatih daerah Bu Ai Siti Rohmah, semoga sehat terus Ibu ya. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta BIMTEK PPKB GPAI tahun 2023. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya untuk melaksanakan BIMTEK PPKB GPAI ini untuk sinkronus yang kedua ya. Sesuai kontrak belajar kita, kita siang hari ini akan melaksanakan sinkronus yang kedua mengenai penguatan materi yang pertama ya, yang kemarin tentang SKL yang terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila dan moderasi beragama. Baik, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan ya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para para sahabatnya, para tabiin dan mudah-mudahan kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kemarin sudah Bu Ani ini ya sampaikan bahwa untuk setiap kegiatan sinkronus kita awali dengan berdoa ya, icebreaking ya, dan yang lainnya. Untuk itu, siapa yang akan memimpin doa? Saya persilahkan. Badai Pak Aceng, Pak Acep atau Pak Makmun? Yang laki-lakinya di sini. Mangga bapak-bapak atau ibu-ibu silakan yang akan memimpin doa di pertemuan siang hari ini. Mangga silakan ibu bapak. Bu Ima, mangga Bu Ima. Ya Bapak. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di hari pertemuan kali ini kita diberi kelancaran dan selalu ada dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengangkat kedua tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Amin ya Allah. Allahumma hamda syakirin, hamda yuafi ni'ama yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa Amin. afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najat. Amin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Amin. zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Amin. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Ima ya sudah memimpin doa pada kesempatan sinkronus siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai ya untuk kegiatan kita ini, yaitu penguatan materi yang pertama ya Bu ya, yaitu tentang SKL yang terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila dan moderasi beragama. Sebentar. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk penguatan ini, penguatan materi yang pertama, kita sebentar ya review dulu. Silakan Bapak Ibu yang sudah kemarin mengerjakan LK-nya ya, LK yang dari Ibu Ai, LK 1 tentang lembar kerja 1 tentang resume modul SKL yang terintegrasi dengan P3 dan moderasi beragama. Silakan siapa yang ingin mereview hasil tugasnya atau LK-nya 5-10 menit ya sebelum kita masuk ke materi. Silakan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu kerjakan di LMS ya. Saya lihat ada 12 peserta Bu Ai ya yang mengerjakan tugas LK ya. Kalau yang melalui Google Drive ada yang sudah mengirimkan juga Bu? Ada Bu Ella sama Bu Eli. Oh Bu Ella sama Bu Eli ya, berarti ada 14 ya? Ya. Oh iya baik. Belum dicek lagi kalau. Silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin mereview hasil pekerjaannya mengenai SKL yang terintegrasi dengan P3 dan moderasi beragama. Karena ini kan lumayan relatif baru ya Bapak Ibu ya, materi tentang profil pelajar Pancasila dan moderasi beragama. Di sini sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu siapa saja? Semuanya sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Sudah. Belum. Oh, ada yang belum ya. Oh, ya Bu Eli. Saya belum. Kalau Bu Eli udah. Oh, Bu Eli ya, udah ya Bu Eli. Saya di kelas 1 dan kelas 4, Pak. Iya, nggak apa-apa Bu ya. Tahun pertama berarti Bu ya? Iya, betul. Iya, silakan Bu Eli mau menyampaikan hasil pekerjaannya mengenai yang materi. Apakah perlu di-share screen atau hanya disampaikan saja? Ya, di inti-intinya saja mungkin ya. Oh iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep sebagai pelatih dan Ibu Ai Siti Rahmat yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sedikit tentang apa yang saya kerjakan.
Selamat siang, Assalamualaikum kepada teman-teman semua, guru-guru hebat yang alhamdulillah sekarang kita bergabung di sini secara virtual. Mudah-mudahan di pembelajaran ini kita menambah lagi ilmu baru, pengetahuan baru, teman baru, dan komunitas baru yang lebih positif mungkin. Kemarin saya mengerjakan tentang LK di sana, tentang standar kompetensi lulusan, di mana mungkin ini ya, saya sambil buka materi yang saya kerjakan, yaitu yang pertama itu tentang LK MOC ya, LK yang 7 komponen sebagai deskripsi SKL. Di sini saya karena belajar mandiri, saya juga tidak tahu apakah pekerjaan saya sudah betul atau tidak. Ada 7 deskripsi SKL yang saya cantumkan di bagian yang bidang pelatihan pedagogik 1, itu mengenal Tuhan yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya, memahami ajaran agama dan akhlak terpuji. Saya masukkan ke dimensi P3, yaitu tentang beriman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya rasa mungkin guru-guru ibu dan bapak guru yang lain juga sama ya, itu ke dimensi P3. Ada pun dimensi moderasi beragamanya saya masukkan adil dan berimbang. Kenapa adil dan berimbang? Karena mungkin di sini keadilan dan keseimbangan itu lebih diterapkan kepada keimanan kita, kepada ketakwaan, dari segi keimanan takwa. Kemudian yang kedua adalah mengenal identitas diri, keragaman budaya, melakukan interaksi antar budaya serta berpartisipasi. Atau mungkin Bu, Pak, saya share screen biar yang lain juga bisa baca atau tahu. Boleh, mangga Bu. Ya, silahkan, mangga. Bentar, saya coba dulu, bisa nggak ya? Bentar. Saya itu barusan mengerjakan. Nampak nggak ya? Nggak ya? Belum, Bu. Share. Ya, sudah ada, Bu. Nah, mungkin bisa dilihat dari sini. Dilihat dari modul atau materi yang saya lihat di LMS, bukan di LMS ya, yang di-share kemarin sama Ibu pelatih. Ada 7 poin deskripsi SKL. Saya masukkan di sana semuanya. Saya tidak mengaitkan dengan materi SKL yang modul LK-nya, tapi saya melihat dari materi yang pertama, yaitu tentang deskripsi SKL yang memiliki 7 poin, yaitu mengenal Tuhan yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya, mengenal identitas diri, menunjukkan sikap peduli dan perilaku berbagi, menunjukkan sikap bertanggung jawab sederhana dan seterusnya, menunjukkan kemampuan menyampaikan gagasan, menunjukkan kemampuan menanya, dan menunjukkan kemampuan dan kegemaran dalam literasi. Semuanya saya cantumkan di sana. Kemudian saya bagikan untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa, saya pecahkan, saya masukkan ke dimensi P3 itu ke beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sementara ke dimensi moderasi beragama itu lebih ke adil dan berimbang, karena dimensi moderasi beragama itu ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kalau tidak salah, ada 10. Kalau di P3 itu kan ada 6. Sementara di moderasi beragama itu ada 10 poin. Nah, seluruhnya ada 10 kalau ya 10 ya. Jadi dengan ini hanya mungkin saya otodidak, saya belajar, saya memahami sendiri tanpa ini. Saya masukkan poin-poin tersebut seperti ini. Iya, baik. Di mana untuk P3 semua poin masuk ke 7 dimensi SKL itu ya. Deskripsi SKL. Sementara dimensi moderasi beragama saya rasa hanya 3 poin yang masuk. Semuanya masuk, tapi hanya ketiga ini saya kurang tahu apakah menunjukkan sikap bertanggung jawab itu masuknya ke mana gitu, mungkin menjunjung nilai luhur kemanusiaan, bisa mungkin ya Pak ya?
di sini? Iya, bisa itu. Bisa ya? Bisa Nah, masuk kemanusiaan. ya. Nah, ini pertanyaan saya adalah, apakah dalam satu deskripsi ini bisa memuat 2 atau 3 poin yang sama? Misalkan, adil bisa dimasukkan di poin ke-1, Iya, bisa. kedua, gitu. Boleh? Boleh, Seperti itu? boleh. Oh iya. Boleh. Oh ya, ini Iya. mungkin sementara pekerjaan saya seperti ini, Pak ya. Iya, baik, baik. Mungkin barangkali nanti ada teman-teman yang mempunyai jawaban yang berbeda, nanti kita mungkin Iya. sharing di sini. Iya, Adapun baik. saya harus menyampaikan ini saja atau perlu dengan yang resumnya, Pak? Atau cukup sini? Saja cukup Bu ya. Iya. Karena waktu juga kita dibatasi waktu Terima ya. kasih. Terima Demikian kasih. barangkali Pak Ya. presentasi dari kami, dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli Amelia dari SD mana Bu? Saya dari Nata Endah, Margahayu, Bandung, Kabupaten Bandung. SDN? SDN Nata Endah 1. Oh, Nata Endah 1. Oh iya, baik. Terima kasih. Kota berarti ya? Bu, kota Kabupaten. atau Kabupaten. Kabupaten Bandung. Ibu ngajar di kelas berapa, Bu? Kebetulan untuk tahun ini saya kebagian kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tahun sebelumnya 4, 5, 6. 4, 5, 6 ya. Ada 2, berarti ada 2 grup ya ini ya? Ya, 2 grup. Jadi rolling setiap tahunnya. Siap, nanti saya bagian tinggi, sekarang bagian bawah gitu. Iya, kelas atas, kelas rendah ya. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Enda, Bapak Ibu, kita kasih applause ya dengan ikon tepuk tangan tuh ada di Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih. Yang lain ada yang mau menyampaikan sebelum kita masuk ke materi? Ada yang ingin menyampaikan gambar kerjanya? Pak Acep atau Pak siapa ini yang SDN 20 Erang? Itu Pak siapa ya? Payana, Bapak. Payana. Nah, iya, baik. Yang lain ada Ibu Amel, Bu Ima mau menyampaikan? Gimana? Ada yang beda dari tadi Bu Eli atau ikut aja? Bu Ai, gimana hasil itunya? Hasil LK-nya yang sudah ini sama Ibu? Oh, mungkin izin menyampaikannya Pak. Secara keseluruhan gimana Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikannya Bapak Ibu sebentar terkait LK yang sudah dikerjakan. Alhamdulillah mungkin jawaban sudah sesuai. Namun belum ada korelasinya Pak. Kebanyakan masih belum dikaitkan dengan tadi SKL dengan P3 sama durasi beragama. Kebanyakan masih deskripsi SKL semua, P3 semua. Jadi hanya menyebutkan saja poin-poinnya, tidak disangkut pautkan, tidak diintegrasikan. Belum di. Ya. Iya, baik. Silakan Bapak. Iya, siap. Baru pertama Bu Ayah, masih belum panas mesinnya. Kalau Honda itu kan harus Honda atau Yamaha ya yang harus panas dulu itu. Baru nanti akan mengeluarkan semua potensi Bapak Ibu ya. Iya. Tapi insya Allah lah seiring dengan waktu berjalan kita sharing ya, kita diskusi, kolaborasi, mudah-mudahan semuanya bisa bisa mempresentasikan ya Bapak Ibu ya. Karena kami pun di sini ditugaskan Bu Ai ya untuk melihat keaktifan Bapak Ibu juga gitu ya selain kehadirannya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang tadi disampaikan oleh Bu Eli ya, alhamdulillah bisa menunjukkan nomor kerjanya di mana mendeskripsikan setiap standar kompetensi lulusan peserta didik kita itu bagaimana masing-masing SKL ini oleh Bu Eli diintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila ya yang ada 6 dimensi ya Bapak Ibu ya. Tadi Bu Eli sudah tunjukkan di LK-nya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia ya. Terus
bergotong royong, bernalar kritis, terus kreatif, Bu Elia, terus mandiri juga ya Bapak Ibu. Nah itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang apa tentu Bapak Ibu juga nanti kalau sudah menerapkan kurikulum Merdeka, karena informasinya kan tahun depan semua sekolah di Indonesia harus mulai menerapkan kurikulum Merdeka ya. Alhamdulillah di sini sebagian ada yang sudah menerapkan meskipun baru kelas 1 dan kelas 4. Atau ada yang sudah 2 tahun menerapkan sampai 1, 2, 4, 5 sudah ada Bapak Ibu di kelas kita ini yang menerapkan kurikulum Merdekanya sudah 2 tahun atau baru tahun pertama saja kelas 1 dan 4 yang sudah menerapkan. Tadi Bu Eli ya sudah menerapkan. Terus yang lainnya yang sudah menerapkan SD atau sekolah Bapak Ibu siapa lagi? Pak Yana belum sudah? Baru kelas 1 sama kelas 4 juga Pak. Oh 1 tahun ya 1 dan 4. Pak Henry sudah menerapkan kurikulum Merdeka di sekolahnya? Speakernya apa di Pak? Iya. Atau yang lain? Bu Suyaningsi hadir. Mana Bu Suyaningsi? Chromebook orang ini pinjam Pak karena yang satu susah. Oh iya. Ya, Siap. jadi ini punya orang, jadi saya nggak berani ngerubah namanya. Oh saya iya. Pak. Bu Noning teh Bu Suyaningsi ya. Iya Pak. Ini punya orang, ini darurat pinjem Pak. Terima kasih. Untung ini ya, soalnya saya dicatatnya Bu Noneng. Oh iya. Nanti pas lihat ke LMS nggak ada, bingungnya. Ya, Baik Bapak Ibu ya. Terima kasih. Jadi baru sebagian ya Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, sehingga mungkin istilah profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya baru sebatas mendengar mungkin ya, atau sudah ada yang mendalami juga mungkin banyak ya, alhamdulillah. Terus mengenai moderasi beragama Bapak Ibu gimana? Moderasi beragama tadi kan Bu Eli ya, alhamdulillah sudah secara otodidak Bu ya, meskipun kan untuk moderasi beragama ini memang belum tersosialisasikan secara masif kepada Bapak Ibu guru khususnya yang ada di sekolah umum ya. Baru mendengar saja mungkin ya, atau sudah ada yang ikut pelatihan moderasi beragama? Belum ya. Atau kemarin ada yang ikut survei moderasi beragama Bapak Ibu? Kalau tidak salah itu kan se-Indonesia ya, untuk guru-guru PAI baik dari TK sampai SMA. Ada yang sudah ikut surveinya? Ikut ya Bu Arsil ya? Iya. Dan survei itu kalau tidak salah ada dua pelaksanaan ya. Yang satu dilaksanakan oleh Direktorat PAI ya, Direktur PAI. Itu semua yang lewat link Google Form itu Bu ya. Terus yang satu lagi yang oleh Pusritbang di Kementerian Agama. Nah kalau itu mah untuk sampel ya, respondennya itu sampel, dan tiap kabupaten itu tidak semua kabupaten di Jawa Barat mendapatkan kuota surveinya ya Bapak Ibu. Nah mengenai moderasi beragama tadi alhamdulillah ya Bu Eli menyampaikan ada 10 ya Bu ya, 10 poin-poin mengenai moderasi beragama. Nah, di antaranya kan tadi ada adil ya, berimbang, terus juga kemaslahatan ummah ya, bagaimana dan poin-poin yang lain ya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Eli itu memang kalau kita lihat di LK-nya ya seperti itu ya proses integrasinya. Jadi Kementerian Agama ya khususnya dalam
ingin mewujudkan gitu ya lulusan-lulusan atau peserta didik di semua sekolah baik di madrasah ataupun di sekolah umum ini memiliki profil gitu ya, baik profil sebagai pelajar Pancasila yang juga memiliki nilai-nilai moderasi beragama gitu ya. Karena kalau kita melihat di hasil penelitian riset tahun 2000-an itu 2020 kalau tidak salah bahwa untuk peserta didik di sekolah umum khususnya SMP SMA itu banyak ya yang terpapar paham-paham yang radikal. Makanya mulai disosialisasikan atau mulai diimplementasikan mengenai moderasi beragama. Makanya di buku pelajaran PAI Bapak Ibu yang sekarang sedang disusun ya, bahkan sudah launching untuk buku pendidikan agama Islam, selain sesuai dengan kurikulum Merdeka juga itu sudah ada muatan moderasi beragamanya gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nantilah yang buku PAI ini yang sudah formal dan bermuatan moderasi beragama bisa yang digitalnya lah minimal ya, yang digitalnya bisa Bapak Ibu dapatkan ya di platform. Biasanya di Kemenag juga itu suka ada ya Bapak Ibu ya, di pustaka. Nantilah kalau ada informasinya saya bagikan linknya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ya kepada penguatan materi siang hari ini. Saya izin share screen Bapak Ibu ya. Atau ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu? Sebelum dilanjut atau materi dulu? Kita materi dulu. Materi dulu. Baik Bapak Ibu. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, ini materi kita siang hari ini yaitu standar kelulusan terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila atau P3 dan moderasi beragama itu ya. Nah, ini ya mudah-mudahan 30 menit ke depan kita bisa berdiskusi, mengeksplorasi ya Bapak Ibu mengenai materi ini. Nah, ini kita awali dengan diskusi apa yang Bapak Ibu ketahui tentang SKL. Tadi sudah ya, Bu Eli sudah menyampaikan standar kompetensi lulusan menurut Permendikbud nomor berapa Bapak Ibu? Permendikbudnya? Nomor ada di situ. Ada di situ ya. Ini mana Bu? Permendikbud nomor berapa Bapak Ibu yang terbaru ya? SKL nomor 5 ya kalau salah ya. Betul nomor 5? Ada. Tahun 2022 ya. Nomor 5 nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 5 ya. Itu. Nah ini ya. Nomor 5 Bapak Ibu ya. Nomor 5 tahun 2022 itu SKL standar kompetensi lulusan yang tadi disampaikan Bu Eli ada 7 poin Bapak Ibu ya. Mengapa analisis SKL perlu diintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila dan moderasi beragama? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya Bapak Ibu? Mengapa SKL perlu diintegrasikan dengan P3 dan moderasi beragama? Bu Suryaning sih ya. Ingin berkomentar Ibu? Mengapa analisis kemudian diintegrasikan? Nggak kelihatan, kecil banget. Nggak kelihatan Bu. Anu pakai Chromebook pas saya kecil banget kan. Oh, kecil banget. Nah ini Bu, ini udah kelihatan nggak? Ya kelihatan. Mengapa analisis SKL perlu diintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila? Ada yang ingin berkomentar Bapak Ibu? Mangga. Ini sayang. Oh mangga Ibu, Bu Non. Bu siapa ya? Siapa yang mau berkomentar deh? Bu Arsil. Ya, baik Pak. Ini menurut pendapat saya, mengapa analisis SKL perlu diintegrasikan dengan profil pada Pancasila dan moderasi beragama? Karena yang pertama, dalam kurikulum Merdeka itu
menitik beratkan pada karakter siswanya. Oleh daripada itu, Kementerian Pendidikan mengadakan suatu nilai-nilai yang diatur dalam pelajaran Pancasila, gitu Pak, agar mengembangkan nilai karakter dari anak-anak tersebut lebih ada di sekolah. Dan untuk moderasi beragama itu adalah menurut pendapat saya, apa yang saya tahu itu adalah salah satu program dari Kementerian Agama gitu Pak. Moderasi beragama dan profil pelajar Pancasila itu merupakan karakter-karakter yang akan diterapkan kepada siswa, itu Pak, menurut pendapat saya. Iya, baik, terima kasih Bu Arsil ya. Baik, yang lain ada yang ingin menambahkan? Siapa? Mangga. Ada yang raise hand? Bu Eli, ya mangga Bu Eli. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Bu Arsil tadi yang begitu panjang lebar, gamblang sekali. Saya hanya ingin menekankan bahwa tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah meningkatkan atau menggali potensi-potensi yang siswa untuk memiliki karakter yang sesuai dengan Pancasila. Di mana karakter Pancasila itu dibentuk dalam sebuah dimensi, itu profil pelajar Pancasila itu sendiri. Apa kaitannya dengan moderasi agama? Karena mungkin dewasa ini dengan adanya isu tentang teroris lah, tentang toleransi dan segala macam, diharapkan mungkin moderasi beragama itu kita lebih moderat di dalam beragama mungkin ya, dalam menyampaikan tidak terlalu mungkin lebih. Kalau misalkan ada beberapa pendapat nih, banyak pendapat yang mungkin sekarang itu dalam keagamaan, memahami agama itu membuat perpecahan, sehingga kita pendidikan anak-anak itu dibimbing agar kompetensi mereka tidak hanya bernilai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tapi juga sesuai dengan moderasi beragama. Mungkin inilah tugas kita sebagai guru PAI, guru agama, menuntun mereka menjadi pelajar-pelajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan kita adalah anak-anak yang memiliki kompetensi berdefensi profil pelajar Pancasila. Mungkin demikian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya dari dua pendapat, Bu Arsil dan Bu Eli Amalia ya. Itu ya bahwa seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ya sudah melaunching mengenai visi pendidikan Indonesia, di mana salah satunya adalah ingin mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, yang 6 dimensi tersebut. Nah, untuk PAI, ini sesuai dengan program prioritas atau RAN ya, rencana aksi nasional dari Kementerian Agama, yaitu yang diamanatkan oleh pemerintah melalui PP ya, untuk melaksanakan program moderasi beragama, sehingga di mata pelajaran PAI kita ada muatan moderasi beragama ini yang harus diintegrasikan ya dalam tujuan atau SKL, standar kompetensi lulusan kita ya Bapak Ibu. Terus untuk yang ketiga, bagaimana jika guru tidak memahami SKL dan mengintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila dan moderasi beragama, Bapak Ibu. Silahkan yang lain ya. Yang lain, mangga yang ingin berpendapat. Bagaimana jika guru tidak memahami SKL dan mengintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila dan moderasi beragama? Silahkan yang lain, ada yang ingin berpendapat, mangga. Baik, silahkan. Di sini tidak ada yang salah ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu berpendapat, saling melengkapi gitu ya,
supaya kita nanti bisa lebih memahami ya materi yang ada di BIMTEK PPKB ini gitu ya. Silahkan Bapak Ibu yang lain ada yang ingin berpendapat atau berkomentar mengenai ini. Bagaimana jika guru atau Bapak Ibu tidak memahami standar kompetensi lulusan dan mengintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila dan moderasi beragama? Mangga. Silahkan Bapak Ibu. Ada yang ingin berpendapat? Mangga. Silakan. Yang lainnya itu Bu Heni ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, mangga. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Ini jika guru tidak memahami tentang SKL dan mengintegrasikannya dengan profil pelajar Pancasila dan moderasi beragama, mungkin karena kan sebagai guru, terutama kita guru PAI, harus bisa menyatukan membentuk karakter anak didik ya. Bagaimana kaitannya dengan pelajaran PAI? Guru itu harus menjembatani, karena sekarang ini banyak disalahgunakan tentang jihad, terutama tentang jihad itu disuruhkan bagaimana yang mempelajari agama Islam itu terlalu ekstrim, mungkin karena dasarnya kurang, jadi mereka yang garis keras itu, yang radikal, menghalalkan segala cara, menginginkan negara Islam, padahal kita itu kan bukan negara Islam. Terus Indonesia itu sejarahnya sejak dulu bagaimana terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, sebagai guru pendidikan agama Islam, bagaimana kita dituntut menjadi jalur tengah gitu ya, Batoniyah itu, agar tidak terlalu ke kanan dan juga tidak ke kiri. Bagaimana kita harus berusaha membentuk karakteristik anak agar mau dan memahami bagaimana bentar Pak, bagaimana menyalurkan anak kita untuk berakhlak mulia seperti yang telah dicontohkan kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu sangat menyayangi kepada umatnya, walaupun misalnya kepada umat Yahudi sekalipun, dan kita banyak memberikan contoh-contoh itu kepada anak. Jika kita tidak memahami tentang moderasi ini, mungkin kerusakan yang akan terjadi ya, karena kita hidup di negara yang multi. Jadi kalau guru PAI kurang berperan, mungkin akan terjadi gontok-gontokan gitu, banyak perpecahan antar suku. Nah, kalau kita memahami bagaimana moderasi beragama diintegrasikan ke dalam pelajaran PAI, insya Allah perpecahan itu tidak akan terjadi ya. Begitu mungkin Pak. Ya, siap, baik. Terima kasih Bu Eni Nuaini ya, betul memang seperti itu, bahwa pemerintah atau negara kita ingin mewujudkan ya profil atau karakteristik lulusan dari peserta didik kita, mulai dari TK, SD sampai perguruan tinggi, itu betul-betul memiliki profil pelajar Pancasila dan memiliki nilai-nilai moderasi beragama, karena
sketsa bangsa kita ini ya, bangsa Indonesia yang multi etnis, multi agama, multi bahasa, pulaunya juga banyak ya, Bapak Ibu, itu menjadi salah satu dasar landasan kita, sehingga nilai-nilai moderasi beragama ini betul-betul harus bisa diinternalisasi ya oleh peserta didik kita. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke materi slide selanjutnya. Nah, ini landasannya ya Bapak Ibu, landasan mengenai SKL yang terintegrasi, P3 dan moderasi beragama. Jadi yang harus digarisbawahi ya Bapak Ibu, moderasi beragama ya, bukan moderasi agama. Karena kalau agama itu semua agama ya sudah moderat gitu, bahkan sudah sangat inilah ya. Tapi beragamanya lah yang harus moderat itu ya, harus moderasi proses beragamanya itu ya Bapak Ibu. Nah, landasannya di sini Bapak Ibu ada Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 28E ayat 1 dan 2 tentang kebebasan memeluk agama, Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kelulusan, KMA nomor 93 tahun 2022 ya tentang pedoman penyelenggaraan penguatan moderasi beragama. Terus juga ada keputusan Kepala BSKAP nomor 9 tahun 2022 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Ini saya nanti akan share ya Bapak Ibu ya bahan materi ini. Selanjutnya ini konsep berpikir atau kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua bagian. Ya. Kecilan. Ya maaf Pak, kekecilan, kurang jelas. Oh, ininya. Ya siap. Siap Bu Rahma, baik. Gambarnya ya, slide-nya ya. Nah, kalau ini gimana Bu? Bisa ya dilihat yang ini? Ya, bisa Pak. Iya. Ya baik. Nah ini Bapak Ibu kerangka dasar kurikulum Merdeka ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahwa ada dua di sini kita bisa melihat tujuan pendidikan nasional ini ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini diturunkan menjadi standar kompetensi lulusan baik untuk PAUD, untuk satuan pendidikan Dikdasmen ya, bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, di sini ada standar isi ya, standar proses, standar penilaian, standar SKL itu yang menjadi SKL itu yang di atas ya Bapak Ibu. Nah, SKL ini bisa terwujud dengan adanya standar isi ya, standar proses dan standar penilaian yang dilaksanakan ya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, nanti dari standar-standar ini menjadi struktur kurikulum ya atau KOSP ya kalau di sekolah umum. Kalau di madrasah itu KOM ya. Kurikulum operasional madrasah, kalau di sekolah umum kurikulum operasional satuan pendidikan. Terus juga ada capaian pembelajaran, Bapak Ibu. Capaian pembelajaran ini sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Nanti Bapak Ibu tinggal menurunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, itu nanti akan kita pelajari ya di materi selanjutnya. Dan juga prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, ini ada panduannya Bapak Ibu ya. Panduan-panduan prinsip pembelajaran dan asesmen, panduan mengenai P5 ya, panduan P5, terus panduan prinsip pembelajaran dan asesmen itu semua ada ya, tinggal Bapak Ibu pelajari. Nanti saya bisa share juga ya. Nah, ini Bapak Ibu berdasarkan Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang SKL ya. Jadi SKL itu adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Adapun tujuannya di sini SKL itu
Jadi atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan. Jadi SKL ini Bapak Ibu adalah capaian kompetensi ya atau kemampuan. Bapak Ibu sebagai guru PAI kan ada ya SKL mengenai mata pelajaran PAI. Jadi nanti untuk SD berarti di akhir jenjangnya itu di kelas 6. Di kelas 6 itu apa kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuannya itu, gitu ya Bapak Ibu. Terus fokus SKL di sini ya kita bisa lihat bagaimana peserta didik disiapkan untuk menjadi masyarakat yang anggota masyarakat yang beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan moderasi beragama. Terus juga penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi ya Bapak Ibu. Ini kan sekarang dengan tidak adanya ujian sekolah atau UN yang diganti dengan asesmen nasional, itu kan fokusnya di literasi dan numerasi. Makanya setiap jenjang dari SD, SMP, SMA, ya SMK itu peserta didik kita sedang dituntut ya untuk kemampuan literasi dan numerasinya. Nah ini yang tadi disampaikan Ibu Eli ya Bapak Ibu, deskripsi kompetensi SKL ya ada 7 deskripsi kompetensi SKL ya, mulai dari mengenal Tuhan Yang Maha Esa, mulai sifat-sifatnya, mulai ajaran agama dan akhlak terpuji ya, sampai menunjukkan kemampuan dan kegemaran dalam literasi, numerasi, dan karakter ya Bapak Ibu. Ini adalah deskripsi dari kompetensi SKL berdasarkan Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Nah ini tadi profil pelajar Pancasila. Ini juga ya tadi sudah disampaikan oleh oleh Bu Eli ya di LK-nya. Jadi 6 profil pelajar Pancasila ini beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bermerakritis. Ini ada lagunya ya Bapak Ibu ya. Ada yang apa tahu lagunya gimana? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bermerakritis. Ada gerakannya ya, seperti Bapak Ibu. Ada gerakannya juga ya, mungkin Bapak Ibu saya pada apa lah ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bu Surya, Bu Enggak, Suryani. salah pencet Pak. Oh salah pencet ya. Pencet Baik. Pak ya. Baik. Nah ini tadi yang sampaikan oleh Bu Eli ya. Jadi 9 Bu ya, tadi bukan 10 ya. Moderasi, nilai-nilai moderasi beragama itu ya ada 9. 1 adil ya, al-adil, berimbang, wasat ya, wasat, menjunjung nilai kemanusiaan, kemaslahatan dan ketertiban umum, mentaati kesepakatan bersama, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, dan anti kekerasan dan menerima tradisi. Jadi tadi yang 10 itu Bu, itu masuk di 9. Jadi yang nomor 9 itu anti kekerasan dan menerima tradisi. Jadi 9 nilai moderasi beragama. Ini yang harus diintegrasikan dalam standar kompetensi lulusan ya. Nah, tadi ini ya yang disampaikan oleh Bu Eli ya, deskripsi mengenai analisis SKL terintegrasi dengan profil pelajar. Memang tadi seperti itu Bu ya. Jadi Bapak Ibu yang lain sama sudah seperti ini untuk LK 1-nya. Tidak, Pak. Belum ya. Belum. Belum, silahkan LK-nya Bapak Ibu, deskripsi SKL-nya bisa ya kalau mau dirubah ya, tapi bisa konsul dulu ke Bu Ai gitu ya. Takut sudah dinilai gitu. Tapi kalau mau untuk apa
untuk bahan Bapak Ibu ya, bahan di sekolah masing-masing. Untuk menganalisis SKL bisa Bapak Ibu format seperti ini, dan nanti nilai-nilai P3 dan juga moderasi beragamanya bisa dimasukkan ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Eli ya, Bu Eli. Silahkan kalau ingin diperbaharui maka gitu ya. Nah, nanti di dimensi dari setiap deskripsi SKL ini, misalkan ini mengenal Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya, memahami ajaran agama dan akhlak terpuji. Dan dimensi P3-nya apa ya, profil pelajar Pancasila berarti yang tadi ya, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus dimensi moderasi beragamanya bisa dimasukkan, sebetulnya sih semua juga masuk gitu ya, tapi misalkan yang intinya untuk deskripsi ini apa menurut Bapak Ibu dari 9 nilai moderasi beragama ya, seperti itu Bapak Ibu. Sebelum dilanjutkan, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, atau ingin mempresentasikan hasil LK-nya seperti Bu Eli? Mangga, silakan Bapak Ibu. Boleh bertanya sebentar Pak, sedikit tidak? Boleh, mangga. Sebelum saya ikut BIM yang ini ya, PPKB ini, kan sebelumnya saya ikutan PPG itu ada profil pelajar Pancasila dan PPRA, profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Itu PPRA dengan MB ini sama atau berbeda Pak? Karena di PPRA juga ada poin-poin seperti profil ada nilai-nilainya ya. Cuman ya. sama kalau kata-katanya, tapi apakah sama dengan moderasi beragama atau memang beda lagi? Baik, terima kasih ya Bu Eli. PPG-nya yang batch 1 Bu, atau tahun berapa? Batch 1 yang kemarin. Oh, batch 1, berarti sudah pengukuhan ya di UIN mana Bu? Di UIN Bandung. Belum pengukuhan, masih menunggu, tapi sudah kelulusan. Oh, sudah kelulusan. Kalau yang yang udah itu UIN Jakarta ya, Ponorogo, UIN Jakarta. Baik. Untuk yang tadi ditanyakan, PPRA ini Bu Eli ini lebih ke madrasah ya, sasarannya itu adalah peserta didik yang ada di madrasah. Jadi profil pelajar Rahmatan lil Alamin ini sebetulnya sih beririsan ya dengan profil pelajar Pancasila, karena nilai-nilainya kan hampir sama. Cuman untuk Rahmatan lil Alamin ini adalah kekhasan gitu ya, kekhasan dari madrasah gitu ya, sasarannya adalah peserta didik yang ada di madrasah. Memang secara seintas sih nilai-nilainya pun hampir sama dengan moderasi beragama. Tapi kalau moderasi beragama ini kan lebih luas lagi cakupan dan sasarannya ya, tidak hanya di madrasah saja, tapi untuk semua gitu. Bahkan tidak hanya di Kementerian Agama. Kalau di 3 tahun awal ini, moderasi beragama ini programnya diterapkan ya, atau diimplementasikan di Kementerian Agama. Tapi mulai tahun depan, setelah PP mengenai program prioritas ya, program nasional menjadi program nasional, moderasi beragama ini akan mulai disosialisasikan dan diterapkan di kementerian-kementerian yang lain ya. Terus juga pemerintah provinsi, pemerintah daerah itu ya Bapak. Jadi sasaran dari moderasi beragama ini lebih luas daripada PPRA itu ya, atau project atau profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Kalau PPRA ini lebih ke ya hampir samalah, beririsan dengan profil pelajar Pancasila Bu Eli ya. Kalau profil pelajar Pancasila kan di sekolah umum yang ada di bawah naungan Kemendikbud ya. Nah, kalau PPRA ini adanya di madrasah. Meskipun P5-nya juga masuk gitu ya, di madrasah juga masuk sebetulnya. Tapi mungkin untuk madrasah ada tambahannya yaitu PPRA ini. Seperti itu Bu Eli ya. Iya, terima kasih Pak.
Jadi kalau di PAI sekolah umum tidak ada PPRA ya, Bapak Ibu ya. Dari TK sampai SMA itu tetap profil pelajar Pancasila untuk sekolah umum ya. Kalau PPRA itu lebih ke madrasah. Ibu Ima, ada yang ingin ditanyakan, Ibu Ima? Atau yang lain, mangga, silakan. Silahkan Bapak Ibu, masih ada yang ingin disampaikan. Bu Heni? Izin Pak. Iya Pak Makmun, mangga Pak Makmun. Kalau moderasi beragama itu apakah semua guru Pak? Apa hanya guru PAI saja gitu yang mempelajarinya? Terima kasih Pak. Iya, baik, terima kasih Pak Makmun ya. Sementara di tahun sekarang ya Bapak Ibu, bahkan kemarin kan survei ya di bulan November ya kalau tidak bulan Oktober ya kalau tidak salah itu sasarannya baru ke guru-guru PAI. Nah, mulai tahun 2024 karena ini sudah menjadi program nasional moderasi beragama ini akan diterapkan ke semua kementerian ya Bapak Ibu. Otomatis ketika diterapkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak hanya guru PAI saja yang akan menjadi sasaran dari program moderasi beragama ini, tapi semua guru juga harus memahami gitu ya, harus memahami bahkan mengimplementasikan mengenai moderasi beragama ini. Karena kan kalau kita lihat kemarin di hasil riset ya, hasil kajian bahwa justru di Kementerian Pendidikan, Kementerian BUMN ya Bapak Ibu, di beberapa kementerian juga sudah mulai ada yang terpapar gitu ya mengenai radikalisme gitu ya, mengenai eksklusivisme gitu ya. Nah, ini juga makanya mulai tahun depan akan menjadi sasaran selain dari Kementerian Agama. Jadi nanti yang akan menjadi fasilitator atau narasumber itu adalah dari Kementerian Agama yang sudah di TOT Bapak Ibu. Itu Pak Mamun ya. Ya, makasih Pak. Pak Hendri, iya. Pak Hendri silakan, Pak Hendri mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Iya, waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak Ibu, dikarenakan ini saya lagi ikuti turnamen PGRI. Sekarang juga lagi nunggu pertandingan lagi. Alhamdulillah bisa masuk ya. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai SKL dan hubungan dengan dimensi profil pelajar Pancasila serta dimensi modernisasi agama. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah kapan dilakukan atau dilaksanakan diterapkan maksudnya implementasi ini ketika di sekolah gitu Pak. Apakah ketika menentukan kelulusan, apakah dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, Pak? Begitu. Itu aja, Pak. Ya, baik. Baru, Pak. Kebetulan kan kami belum menerapkan kurikulum 2013, kurikulum Merdeka baru hanya pengenalan saja, begitu, Pak. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Hendri ya. Memang kalau kita melihat kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan untuk sekolah yang menerapkan IKM ya, implementasi kurikulum mereka itu kan tergantung dari sekolah mengisi survei ya dan mengisi survei kesiapan. Jadi untuk tahun ajaran 2023-2024 kan belum semua menerapkan kurikulum merdeka. Otomatis yang belum menerapkan itu tentu ya untuk analisis SKL ini ya, analisis SKL yang terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila dan moderasi beragama tentu belum menerapkan, tapi untuk mempersiapkan Pak ya, mempersiapkan di tahun ajaran nanti yang baru 2024-2025 karena kemungkinan kurikulum merdeka ini akan diterapkan di semua sekolah dan mengenai nilai-nilai moderasi beragama pun ini sudah mulai diintegrasikan ya. Bahkan untuk buku PAI Kurmer sudah mulai ada yang terintegrasi dengan moderasi beragama. Nah nanti
mudah-mudahan di tahun ajaran baru itu sudah mulai bisa tersosialisasikan ya, sudah mulai bisa diterapkan. Makanya dengan PPKB ini Bapak Ibu bisa mulai gitu ya, bisa mulai melakukan analisis dari analisis SKL setiap deskripsinya itu diintegrasikan dengan dimensi P3 dan moderasi beragama. Jadi kalau yang sekarang belum otomatis Pak Henry ya belum diterapkan secara penuh gitu ya. Karena di sekolah Bu Eli pun kan baru kelas 1 dan 4 ya. Otomatis yang kelas yang lain kan belum juga. Ya. Jadi begitu Pak Henry ya. Mudah-mudahan sebelum diterapkan kurikulum di tahun ajaran baru ini sudah bisa disosialisasikan lah ya kepada semua guru-guru. Oke, siap. Makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Henry. Silahkan Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau ingin menambahkan gitu lah pengalamannya Bapak Ibu. Kita berbagi pengalaman. Bu Ai, gimana Bu Ai? Iya Bapak. Bu Ai ingin menambahkan? Cukup Bapak. Oh cukup, baik. Cuma mungkin mengecek Bu Herni belum masuk ya Pak, sambil mengecek. Oh ya Bu. Bu Heni, kalau Bu Heni mah udah Bu Heni. Bapak Herni. Herni belum Bu ya. Bu Neni lagi di perjalanan, katanya Pak. Bu Nelis juga sama. Tadi Bu Nelis masuk Bu, kalau tidak salah. Bu Lina itu yang masuk. Bu Nelis masuk. Ada Bu Nelis Pak. Tadi kalau tidak salah Bu Nelis masuk. Masuk. Oke. Bu Popi tidak ada Pak. Bu Popi ya. Ya. Sama itu Bapak mungkin izin menyampaikan ya. Boleh, mangga. Payana uploadnya masih ada yang salah. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya untuk upload resume modul itu di fitur sesi. Kalau upload LK itu di fitur tugas. Jadi jangan tertukar ya. Masih ada beberapa orang yang tertukar. Tadi juga masih ada yang belum terbaca, mohon untuk diulangi lagi. Kalau Pak Makmun sudah terbaca Pak Makmun. Itu mungkin Bapak. Tambahannya ya. Ya, terima kasih Bapak. Iya Bapak Ibu, itu tambahan ya dari Ibu Ai untuk LMS. Silakan diteliti lagi ya, mumpung baru hari yang kedua. Jadi tugas-tugasnya itu modulnya sesuai dengan tadi yang disampaikan ya, yang di-share di grup ya. Yang di grup bahwa struktur materi kita itu ada 8. Nah, modul yang Bapak Ibu pilih nanti sesuaikan dengan struktur materinya gitu. Supaya Bapak Ibu tidak mengerjakan 2 kali, misalkan yang sesi 1 karakteristik peserta didik, terus ada lagi kan karakteristik peserta didik dan asesmen pembelajaran. Nah, Bapak Ibu pilih yang itu karakteristik peserta didik dan asesmen pembelajaran. Jadi sesuaikan dengan struktur materinya gitu ya. Tugas mulai dari tugas resume, tugas LK mungkin itu kan sudah sesuai ya dengan yang disematkan oleh kami ya pelatih, baik oleh Bu Ai ataupun oleh saya. Terus untuk diskusi juga saya ingatkan Bapak Ibu, diskusi yang hari kedua sudah dibuka juga, itu ada video ya, silakan Bapak Ibu komentari ya, mau berkomentar, mau apa memberikan ulasan atau apa, silahkan ya Bapak Ibu di diskusi yang ada diskusi pelatih ya Bu Ai ya. Iya Bapak ya. Gimana Bapak Ibu, masih ada yang ingin disampaikan? Oh, tidak ada, ini sudah jam 14:11. Oh, Bu Rohmah ya. Mangga Bu Rohmah. Mangga Bu. Dibuka unmute Bu Etan. Speakernya Bu dibuka Bu. Ya. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pelatih atau pembimbing yang telah memberikan kesempatan kepada saya ya untuk belajar berbicara. Ini saya akan tanyakan gini Pak, mengenai nanti kan ada tahun ajaran baru itu 2022
2024 dan 2025 itu nanti kita akan melaksanakan kurmer gitu ya. Nah, kurmer itu kita anak kelas 1 sampai kelas 6 atau bertahap dulu dari kelas 1 sampai kelas 4 sama dengan kur 13 gitu, Pak? Ya otomatis bakal bertahap dulu, Bu. Ya. Bertahap kelas 1, kelas 4, nanti tahun berikutnya ditambah 1, 2, 4, 5. Terus Ya. nanti lagi bertambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kecuali yang tahun sudah misalkan sekarang sudah tahun yang kedua ya. 1, 2, 4, 5 tahun sekarang menerapkan kurmernya. Otomatis di tahun 2000 tahun ajaran baru nanti semua kelas diterapkan. Nah, kalau yang belum pernah ya otomatis 1 dan 4 dulu gitu. Nanti tahun berikutnya 1, 2, 4, 5 begitu siklusnya itu. Kebetulan di sekolah saya baru tahun sekarang 1, kelas 4 1 berarti kelas ya. 4 ya. Iya, Terus Pak berarti gini, tahun ya. Udah Pak, ada yang mau tanyakan lagi nggak apa-apa? Mangga, silahkan Bu, mangga. Yang kedua itu mengenai di modul ajar, saya lihat di kelas 1 4 di kelas 1 ya. Kebetulan saya di kelas 1, kelas 3, 6. Di modul ajar itu ada JP-nya kan ada 3 JP. Nah, kan kalau di kurikulum 13 itu 4 JP setelah pertemuan. Sekarang di modul ajar ada 3 JP. Nah, yang 1 JP itu untuk proyek. Nah, proyeknya itu masuk nggak Pak ke jam mengajar gitu, dihitung nggak atau terpisah nantinya? Itu terhitung Bu. Jadi nanti Ibu kan di proyek P5, misalkan tahun sekarang 1 dan 4. Nanti di proyek P5-nya di Dapodik kan ada masuk juga 1 JP Ibu untuk proyeknya itu. 1 JP di kelas 1, 1 JP di kelas 4. Dan nanti otomatis terakumulasi 24 jam pelajaran. Semua kelas ya kalau Ibu mengajar 6 kelas gitu. Jadi tetap hitungannya itu per kelasnya itu 4 JP. Cuman yang 1 JP kalau yang kurikulum merdeka Ibu mengajarnya bersama-sama dengan guru yang lain berkaitan dengan tema proyek yang dipilih oleh sekolah. Ya artinya ini ya Bu, artinya guru PA itu berkolaborasi dengan guru kelasnya. Nah itu berkolaborasi dengan guru kelas. Jadi di P5 itu semua guru terlibat dulu ya. PJOK, PAI, guru kelas, itu ya, guru bahasa Inggris kalau ada. Karena kan di kurma wajib ada guru bahasa Inggris ya. Pelajaran bahasa Inggris kan wajib. Nah itu juga kalau misalkan guru bahasa Inggrisnya ada, otomatis masuk ke JP guru bahasa Inggris. Seperti itu Bu. Jadi tidak hilang Bu ya. Meskipun di modul ajar 3 JP PAI, tetap yang 1 JP mengenai P5 itu juga terhitung. Cuman nanti yang disampaikan oleh Ibu sebagai guru PAI ya otomatis berkaitan dengan tema dilihat dari aspek ke-PAI-an gitu ya. Misalnya temanya mengenai kewirausahaan atau gaya hidup berkelanjutan gitu ya. Itu silakan nanti Ibu lihat apa yang bisa dikaitkan dengan tema tersebut dari materi PAI. Ya, sesuai dengan disiplin ilmu kita ya Pak ya. Iya. Nah, terima kasih ya Pak ya. Ya, terima baik, kasih terima Pak. kasih Bu Rohna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Pak Aceng ada Pak Aceng? Alhamdulillah. Pak Aceng. Ada Pak. Pak Aceng ada yang ingin ditanyakan, disampaikan? Yang lain? Kalau tidak ada, Bu Ai, gimana Bu Ai? Oh, Bu Suryaning, Badai? Saya mau bertanya tapi enggak tentang masalah materi ini. Cuma yang penting tentang PPKB aja. Ya, tentang PPKB Pak. Ini Kak, apakah PPKB nanti ke depannya akan wajib diikuti oleh PAI atau siapa saja yang mau berkenan silakan daftar Pak? Rekan saya tanya seperti itu, aku nggak bisa menjawabnya. Bu Ai, Bu Ai gimana Bu Ai informasinya Bu Ai? Ya izin menjawab ya Bu. Mungkin untuk sementara ya Bu hanya bisa diikuti oleh guru PAI saja ya Pak. Soalnya kan terintegrasi dengan siaga, tapi tidak tahu untuk kedepannya. Gitu ya Pak mungkin. Iya betul. Memang
PPKB ini Bu Suryani ya, ini kan PPKB PAI. Iya. Otomatis sasarannya adalah guru-guru PAI gitu ya. Nah ini hasil dari pemetaan PK online yang sudah Bapak Ibu ikuti kan waktu tahun ini kan ya kalau tidak salah bulan apa itu. Nah itu hasilnya kan sudah muncul. Nah yang sekarang ikut itu adalah yang nilainya kalau tidak salah berapa Pak itu? Di bawah 50 ya, tidak salah itu. Itu kan otomatis Bapak Ibu menjadi sasaran yang ya dengan mudah-mudahan dengan PPKB ini Bapak Ibu bisa meningkatkan kompetensinya gitu ya. Meskipun dari di aspek yang lain sudah tercapai misalkan sudah di atas 50 ya atau 60, 70. Nah di aspek yang pedagogik satu ini masih perlu untuk lebih dikembangkan lagi gitu ya. Jadi ya banyak manfaatnya insya Allah Bapak Ibu. Dan ya kedepannya bahkan kalau tidak salah kemarin kan di pembukaan juga Pak Dirjen itu menyampaikan untuk kuota di tahun berikutnya kan akan lebih banyak dari yang sekarang. Gitu. Ini kan hanya 13.000 ya se-Indonesia Bapak Ibu. Nah mudah-mudahan kan sasaran ataupun kuotanya itu minimal 100.000 lah per tahun kata Direktorat itu Pak Dirjen itu. Ya kalau 100.000 per tahun kan otomatis hampir semua guru ya bisa mengikuti guru-guru PAI ya guru-guru PAI dari TK sampai SMA SMK bisa ikut. Ya ini banyakkah manfaatnya Bapak Ibu ya selain untuk pengembangan diri juga kalau Bapak Ibu yang ASN ya P3K atau PNS itu bisa untuk nilai SKP-nya gitu ya. Itu kan ada bukti fisik pengembangan diri ikut seperti ini PPKB, KKG ataupun pelatihan dan yang lain. Seperti itu ya Bu Suryani ya. Ya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, baik cekap baik atau Bapak Ibu cukup ada yang ingin kita diskusikan lagi? Kalau cukup Bapak Ibu, karena kan masih ada beberapa materi yang harus Bapak Ibu ikuti di LMS. Setelah Pikon ini Bapak Ibu saya beri waktu sampai jam 11 malam ya silakan mulai resume tugas ya Pak ya. Tugas LK dan juga diskusi itu. Silakan Bapak Ibu bagi-bagi waktu, misalnya sekarang istirahat dulu nanti dilanjutkan ke LMS-nya mangga. Oke, yang penting jam 11 malam itu bisa diunggah ya tugasnya biar saya subuh bisa ngasih nilai gitu sebelum pulang dari kegiatan ini. Itu saja Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Bagi yang belum masuk LMS, Pak, mungkin ya. share lagi mungkin ya? Oh ya, siap. Saya akan share itunya ya. Google Drive-nya nanti dikirimkan di grup ya. Bu Ai, apa saja bahan ajar, LK, dan modul? LK, modul resume modul, Pak. Template resume modul. Oh, iya. Template resume modul, LK, dan bahan ajar ya. Modulnya juga, Bu Ai ya? Ya, modulnya di-share kalau yang belum. Bapak, Ibu Noneng, mohon maaf, Bu Noneng. Bu Suryaning sih. Mohon maaf izin mengingatkan apa Ibu sudah ngisi diskusi pelatih? Belum. Ribu Bu hiji-hiji Bu, apa itu ya Allah. Tapi Ibu tiap hari itu memang ada tugas itu ada 4 ya. Diskusi pelatih, resum, Pikon, sama satu lagi itu LK. Gitu ya Bu. Bapak Ibu untuk diskusi pelatih bisa lah komentarnya nggak usah panjang-panjang Bu ya. Ya, yang penting ya, yang Bapak Ibu inilah yang penting sesuai dengan apa yang didiskusikan. Gitu. Gitu. Jangan terbebani lah Bapak Ibu ya. Antas. Ada yang lain? Ini Bapak kalau untuk yang tugas yang pertama ini materi 1 masih dikasih kelonggaran. Saya buka perpanjang lagi. Aduh, soalnya kalau saya mau ke Pak Asep ingin memberikan yang terbaik ya Pak bagi Bapak Ibu gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada ya kesulitan silakan untuk hubungi dan mohon maaf kan ada ketua kelas dan kelasnya aku juga. Kita saling ini share membantu lah gitu ya. ATM Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Gitu. Apa-apa ATM.
Amat biru modifikasi, Bu. Nah, gitu Bapak Ibu. Walaupun ayah makin tun ke abi nggak dimodif. Oh, yang penting kan ada modifikasi dari Ibu lah ya. Modifikasi dari Ibu. Ya kita sama-sama lah Bapak Ibu. Kita sama-sama dari awal sampai akhir mudah-mudahan semuanya bisa mencapai yang diharapkan dan juga Amin. bisa lulus semua ya Bu ya. Amin. Meskipun hilang Bapak satu. Bapak Ibu kita foto bersama dulu untuk dokumentasi ya. Ya, foto bersama. Dibuka dulu ininya. Kameranya dibuka. Bu Arsil ada, Pak Aceng, biasa dibuka Pak Aceng, Pak Mahmud. Iya Pak Aceng, ya 1, 2, 3. Gaya bebasnya boleh, mangga Bapak Ibu. Apa? Oke Pak. Mangga. Jual boleh. Tidak boleh angka ya. Tidak boleh 1, angka. 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan yang kedua ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa diimplementasikan ya di sekolah kita masing-masing, dan juga apa yang kita laksanakan siang hari ini menjadi amal baik ya dalam rangka thalabul ilmi ya Bapak Ibu, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas kita dalam memberikan layanan yang yang berkualitas ya kepada peserta didikan. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu, atur nuhun. Abu Pak, siap diatur nuhun. Turun Bapak. Nuhun mangga.